pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan untuk konflik ini karena kemudian perundingan terasa kemudian buntu, konflik sepertinya stagnan, tidak selesai tapi kemudian tidak meledak seperti itu. Kita berbicara mengenai game changer. Menurut Pak Ple, Pak Pitar ataupun Mas Hasibullah, siapa kemudian yang akan menjadi game changer konflik ini? Pak Ple terlebih dahulu. Ya, kalau menurut saya game changersnya itu disulut oleh Iran. Iran ingin menjadi aktor yang independen ke depan ini. Ini pengalaman dia yang berat sekali, 47 tahun di bawah tekanan sanksi, di bawah tekanan barat yang begitu menghujam masyarakat Iran. Ini akan membangkitkan semangat dan simpati dunia juga memberikan kepada Iran gitu loh. Sementara ini. Bagaimana tidak, contohnya misalnya Iran itu penduduk Syiahnya ada sekitar 200 juta lebih ya. Di tempat lain ada lagi penduduk yang sudah bisa menyatukan antara Syiah dan Sunni dalam perjuangan politik melawan Amerika dan Israel. Ini loh satu. Nah itulah keinginan Iran untuk tampil menjadi aktor yang dominan yang bisa memainkan di Timur Tengah. Sekarang ada ketakutan negara-negara sekeliling di Teluk itu untuk tidak menjadikan tempatnya untuk pangkalan Amerika Serikat, meskipun tadi Uni Emirat Arab masih menerima senjata dari Amerika, tapi itu sebuah peta kesalahan yang mungkin tidak akan diulang. Oke. Artinya eskalasi, deeskalasi akan ditentukan oleh terus, Iran. Ya, akan Iran yang akan memberikan tekanan itu dan pelajaran baru yang terhadap peta di Timur Tengah itu. Oke, Pak Pitan, siapa yang akan menentukan arah konflik ini? Eskalasi, deeskalasi? Selain pertemuan, kita berharap pertemuan 14-15 Mei antara Presiden China dan Presiden Donald Trump. Saya mau katakan begini. Baru kali ini kita melihat ada satu negara berkembang bisa melawan negara superpower dan masih bertahan. Itu baru terjadi di dalam sejarah. Selama ini kita melihat bahwa Amerika itu begitu kuat secara militer, ternyata tidak disangka Iran mampu bertahan seperti sekarang. Artinya negara berkembang berhadapan dengan negara superpower dan masih bertahan. Yang kedua saya mau katakan begini, Iran ini negara yang disanksi 47 tahun, lebih dari 100 miliar dolar asetnya di luar negeri dibekukan, lebih dari 700 BUMN dan pengusahanya dibekukan asetnya, ya. Jadi ditekan habis-habisan dengan sanksi, tetapi masih bisa hidup ekonominya dan masih jalan. Banyak negara yang tidak hidup di bawah tekanan seperti Iran, tapi tidak kuat menghadapi tekanan asing. Jadi kita harus mengambil pelajaran dari sini, kita harus renungkan dari sini. Pelajaran apa yang kita bisa tarik dari Iran? Ditekan habis-habisan, tapi dia tidak menyerah terhadap tekanan asing. Negara lain tidak ditekan, tidak disangsi, tapi menyerah terhadap tekanan asing. Jadi kita perlu perhatikan satu hal ini. Yang kedua saya bilang begini, nuklir Iran itu awalnya dibangun oleh Amerika sejak pidato Presiden Dwight Eisenhower tahun 1953. Jadi Amerika yang membangunnya, melatih ahli-ahlinya, mengirim tenaga mahasiswanya belajar di MIT menjadi ahli-ahli, lalu membangun itu. Baru terjadi perubahan sejak 79 kemarin. Ya, artinya apa? Negara yang berteman bisa jadi bermusuhan. Baik, Mas Hasibullah, ringkas saja sebagai closing statement-nya. Ya, saya berharap dari perang yang sudah sangat memilukan dengan banyak korban ini bisa ada fajar harapan baru yang lebih berkeadilan, ya, tidak menyentral ke Amerika dan kelompok-kelompoknya, dan kehadiran Iran bukan justru menjadi lahirnya kekuatan baru yang justru mengikuti politik yang sama-sama ketidakadilan. Justru kita harapkan dengan adanya realitas Iran yang baru bisa membuat orang yang maunya berlaku tidak adil selamanya justru terdorong untuk kembali kepada keadilan, dan itu dimulai dari di Timur Tengah dan kemudian nanti kita juga harapkan bisa berkembang dalam konteks global. Karena sekali lagi menurut saya keadaban kita sekarang itu kan keadaban yang kita ingin lebih menghormati antara bangsa, dan itulah kenapa PBB dibuat. Jadi kalau kemudian masih ada satu negara mendikte, merendahkan bangsa lain, rasa-rasanya kita masih hidup di abad pertengahan yang sudah kita tinggalkan bersama-sama. Oke, baik. Bapak-bapak, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Top Issue.
Pemirsa, negosiasi buntu di meja perundingan Selat Hormuz kian membara di lautan. Saat aksi militer disebut bak bajak laut, dunia terseret dalam adu kekuatan yang kian semeraut. Bukan lagi damai yang dicari, melainkan harga diri yang tidak mau terbagi. Di sini, kekuasaan terus diuji dalam drama geopolitik yang tidak kunjung henti. Saya Fitri Megantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.